di awal kita kaji cara duduk tasahud, awal maupun akhir. Keterangannya dari Abu Humaid, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza jalasa fi raq'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, bahwasanya Nabi itu apabila duduk di 2 rakaat awal, beliau duduk di atas telapak kaki kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Kita nyebutnya duduk iftirash, duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau menghamparkan, menidurkan telapak kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki kanan atau telapak kaki kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Nabi duduk langsung, pantatnya duduk bertumpu di lantai. Kita nyebutnya duduk tawarruk. Sahih Al-Bukhari 828, Sunan At-Tirmidzi 804, dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya yang berikutnya, posisi tangan. Posisi tangan ketika duduk tasahud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhud, bahwasanya Rasul apabila beliau duduk ketika tasahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra, meletakkan telapak tangan kiri di lutut kiri. Keterangan yang lain ala fakhidhil yusra, di atas paha kiri. Wa wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yumna, dan Nabi meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan. Keterangan yang lain yakni ala fakhidhil yumna, yakni di atas paha kanan. Kita ngambilnya, komprominya, telapak tangan di bagian ujung paha, jari-jari lurus setetakan pedang dengan lutut kita, rata dengan lutut kita. Itu caranya, cara aman mengkompromikan 2 hadis ini tadi. Baik, kemudian yang berikutnya, sekarang kita masuk ke bab memberi isyarah. Memberi isyarah ketika tasahud. Terkait dengan memberi isyarah, dari 4 madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan sunnah memberi isyarah dengan telunjuk, tapi tangan tidak digenggam. Tangan tidak digenggam. Kapan memberi isyarahnya? Ketika nafi, la ilaha illallah, turun lagi. Hanya begitu saja. Jadi ketika tangan di ujung paha, jari telunjuk diangkat, la ilaha illallah. Nafinya ngangkat, itbatnya turun. Itu kalau Imam Hanafi. Kalau Imam Malik diangkat dari awal dengan jari telunjuk, diangkat dari awal, digerakkan tiap kali menyebut nama Allah atau berdoa, digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ini Imam Malik, kanan kiri, tak tek tak tek. Ini Imam Malik. Kanan kiri Pak. Enggak tahu kalau yang atas bawah. Apalagi yang muter wong gitu ya. Kemudian kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ngangkatnya ketika illallah. 2 kaifiat di madzhab Syafi'i. Pertama begini, ketika mulai syahadat digenggam tangan, illallah ngangkat. Atau yang kedua, dari awal sudah digenggam, tapi tunjuknya masih di bawah. Dari awal sudah digenggam, tunjuk masih ditaruh di bawah. Ketika illallah, kemudian diangkat dari telunjuknya. Ada yang tetap nunjuk begitu,
ada yang turun ke bawah lagi. Itu kaifiat itu benar semua. Silakan dipraktekkan mana saja. Nah, yang keempat pendapat Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali, diangkat tunjuknya itu dari awal, dari at-tahiyat sudah diangkat. Dari at-tahiyat sudah diangkat sampai akhir. Ini fatwa Imam Hambali. Nah, dari 4 madhab ini 3 madhab mengatakan makruh menggerak-gerakkan. Jadi menggerak-gerakkan itu makruh. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan makruh menggerak-gerakkan telunjuk. Kalau pendapat Imam Malik sunnah menggerak-gerakkan telunjuk. Jadi walaupun kita nggak menggerakkan juga hukum maksimalnya makruh ya Pak, tidak sampai membatalkan sholat. Cuman saran saya dari saya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi kalau nggak biasa digoyang-goyang lingkungan nggak usah lah kalau bisa. Nanti ngapa sebaris ngelirik semua orang, ngelirik ke tangan kita itu. Karena nggak biasa ngelihat yang sedemikian rupa. Nah, terkait dengan keterangan menggerak-gerakkan ini, hadis dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an disebutkan bahwasanya beliau menceritakan sifat salat Nabi, thumma rafa'a isba'ahu. Itu anak Pak Haji ya? Anak bini muda gitu maksudnya. Guyon. Ya kalau kan. Saya lanjutin. Tsumma rafa'a isba'ahu. Nabi itu mengangkat jari telunjuknya, kata Wa'il gitu. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Dan aku melihat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya itu, beliau berdoa dengan jari tersebut. Ini kata Wa'il. Sunan An-Nasa'i nomor hadis 889, Musnad Imam Ahmad 4561. Sedangkan keterangan berikutnya tidak menggerak-gerakkan. Ini keterangan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Beliau berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kana yusiru bi usbu'ihi wa la yuharrikuha. Nabi itu memberi isyarah dengan jari telunjuknya, isyarah dengan jari telunjuk, wa la yuharrikuha, dan beliau tidaklah menggerak-gerakkannya. Ini keterangan dari Abdullah bin Zubair. Sunan An-Nasa'i 1253, Abu Daud 989. Jadi memang ada 2 keterangan memang. Satu keterangan yang gerak-gerak dari Wa'il bin Hujrin, sedangkan keterangan yang berikutnya yang tidak boleh menggerak-gerakkan dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah mantan gubernur Mekah. Jadi beliau ini pernah jadi gubernur di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini khilafiyah ya Pak. Pada kenyataannya umat Islam terbagi menjadi 2. Walaupun mayoritas sekali lagi umat Islam tidak menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud. Mayoritas. Walaupun kita tidak mesti saling menyalahkan satu sama lainnya. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan, apa sih gunanya kita mengangkat telunjuk ketika isyarah? Itu untuk apa? Umumnya orang memahami untuk berdoa. Tapi prinsipnya nunjuk waktu tasyahud itu tujuannya untuk menunjukkan ketauhidan. Itu tujuan utamanya. Karena keterangan begini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan kana yad'u bi isba'ih. Ada seorang laki-laki memberi isyarah tasahudnya dengan 2 jari begini. Jadi isyarah dengan 2 jari. Mungkin ini korban pilkada ya Pak. Kalau enggak pilpres kan begitu ya. Kalau pilpres kan begini sama begini tuh. Ini pilpres, begini sama begini. Kalau pilkada begini.
Jadi dia ini memberi isyarat dengan dua jari, tunjuk dan jari tengahnya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Ini orang lagi sholat nih. Rasul bersabda, diingatkan, ahid, ahid. Tauhidkan, tauhidkan. Tunggal, esakan, esakan, kata Nabi. Maka orang itu menurunkan jari tengahnya. Bukan jari telunjuk yang diturunkan, tengah yang diturunkan. Enggak enak kalau tunjuk turun, tengah masih nyisa. Enggak enak. Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3557. An-Nasa'i 1272, Musnad Imam Ahmad 9152. Selanjutnya diriwayatkan dalam riwayat yang lain dari Sa'ad, beliau berkata, marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ad'u bi asabi'i. Melintasi saya Rasul. Oh, ternyata laki-laki yang isyarah dua jari tadi itu Sa'ad kemungkinan besar, Pak. Abu Hurairah mengatakan ada seorang laki-laki. Biasalah sahabat itu kadang enggak mau nyebut nama orang gitu. Ada laki-laki gitu. Nah, Sa'ad kemudian buat pengakuan, Rasul pernah lewat di hadapan saya, kata Sa'ad, dan saya sedang sholat. Dan saya sholat dengan dua jari. Nunjuk dengan dua jari. Faqala, lalu Nabi bersabda di depan saya, ahid, ahid, tauhidkan, tauhidkan, esakan. Wa asyara bisababah, Nabi memberi petunjuk dengan jari telunjuk. Jadi telunjuk yang diangkat. Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1273, Sunan Abi Daud 1499. Jadi gunanya memberi isyarah dengan telunjuk tujuannya untuk menunjukkan ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini